wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A dan B akan melaksanakan lanjutan yaitu diskusi CBL yang kasus 4 tentang pengaruh kondisi mikrolimet inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Next slide. Ya, di sini studi kasus atau pertanyaannya. Yang pertama, faktor lingkungan apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan di dalam inkubator? Yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2? Nomor 3, mengapa induk dari telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan? Yang keempat, jelaskan interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikrolimet inkubator. Next slide. Baik, dari kasus atau pertanyaan nomor 1 akan dibacakan oleh Mas Akso. Untuk Mas Akso dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Singgi. Jadi untuk faktor lingkungan apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan di dalam inkubator? Yang pertama itu panas. Sumber panas karena alat penetas ini sumber panasnya dari energi listrik. Yang kedua itu air. Air berfungsi sebagai bahan untuk mempertahankan kelembaban di dalam ruangan alat penetas telur. Yang ketiga operator. Operator adalah orang yang mengoperasikan alat penetas telur. Yang keempat, pemutaran rak telur. Pemutaran rak telur mempunyai tujuan untuk memberikan panas secara merata pada permukaan telur. 5. Peneropongan. Peneropongan dilakukan karena untuk mengetahui keberadaan atau perkembangan embrio secara dini. Baik, gimana tanggapannya dari kelompok lain? Ya, dari kelompok kami setuju dengan poin-poin tersebut. Ya, tidak ada begitu banyak yang berbeda. Sudah cukup. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Next slide, Mas Yusuf. Baik, bahwa pertanyaan nomor 2 akan dibacakan oleh Mas Rizky. Untuk Mas Rizky disilakan. Oke, yang kedua itu ada pertanyaannya itu mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Nah, perbedaan mesin tetas 1 dan mesin tetas 2 itu dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama itu ada umur induk. Telur yang baik untuk ditetaskan adalah berumur 9 bulan atau 34 minggu. Hal tersebut dikarenakan daya tetasnya akan lebih tinggi sehingga jumlah telur yang akan menetas akan lebih banyak juga. Yang kedua itu adalah suhu. Suhu yang diatur dalam mesin tetas yang baik adalah sekitar 37,2 derajat Celcius sampai 38,2 derajat Celcius. Dan yang ketiga itu adalah kelembapan. Kelembapan yang baik di mesin tetas itu dari 60% sampai 70%. Dan yang terakhir itu adalah daya tetas. Pada pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa daya tetas pada penetasan mesin 1 masih termasuk ke dalam minimal rentang daya tetas yang baik dan mortalitas atau telur tidak menetas 7% juga masih ke dalam kategori kematian embrio yang baik. Sekian. Baik, gimana tanggapan dari kelompok B? Apakah ada perbedaan atau persamaan? Baik, tanggapan dari kami benar ya sama bahwa kenapa mesin tetas 1 ini hasilnya lebih rendah karena mesin tetas 2 salah satu faktornya itu adalah suhu pada mesin tetas karena kan mesin tetas 1 suhunya sekitar 36 sedangkan yang kedua sekitar 37. Dan benar bahwa yang optimal yang normalnya itu yang baiknya itu sekitar 37,2 sampai 39,4%. Derajat Celcius maksudnya, maaf. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 3. Ya, pertanyaan nomor 3 ini akan dibacakan oleh Rif. Oke, untuk studi kasus 3 yaitu mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Yaitu induk dan telur yang baik dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan karena beberapa faktor seperti kualitas genetik, kesehatan dan kebugaran induk, nutrisi, dan kondisi telur. Menurut Sujiono Hadi dan Setiawan tahun 2009,
induk yang memiliki kualitas genetik yang baik cenderung mewariskan sifat-sifat yang menguntungkan kepada anak ayam yang dihasilkan. Genetik yang dapat mempengaruhi kekuatan genetik yang baik dapat mempengaruhi kekuatan, kesehatan, dan ketahanan anak terhadap penyakit dan stres lingkungan. Induk dengan genetik yang unggul juga dapat membantu dalam perkembangan fisik dan reproduksi yang optimal pada anak ayam. Oke, tanggapannya. Baik, mengenai induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan, kami cukup setuju bahwa faktor-faktor seperti kualitas genetik, kesehatan, dan kebugaran genetik, kebugaran induk, maksud saya, nutrisi dan kondisi telur itu berpengaruh. Karena daya tunas saja ataupun fertilitas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, terutama yaitu umur induk. Lalu genetik juga berpengaruh atau sangat berpengaruh di fertilitas. Nah, untuk keberhasilan penetasan sendiri, kualitas telur sangat berpengaruh. Dan terutama adalah penyimpanan, karena penyimpanan di lebih dari 7 hari akan menurunkan sangat drastis dari daya tetas si telur tersebut. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 4, next slide. Pertanyaan nomor 4 akan dibacakan oleh Mas Teja. Untuk Mas Teja dipersilahkan. Ya, jelaskan interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Ya, yang pertama kan mikroklimat inkubator tuh meliputi suhu, kelembapan, dan sirkulasi atau ventilasi. Pengertiannya untuk mikroklimat untuk yang pertama itu untuk mikroklimat inkubator dapat mengaruhi kualitas telur. Kenapa? Karena mikroklimat inkubator yang meliputi suhu, kelembapan, dan sirkulasi menurut Herlina et al. 2016, suhu mesin tutas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas telur. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu perkembangan embrio dan mengurangi keberhasilan penetasan. Lalu ada kelembapan. Kelembapan juga penting untuk keberhasilan penetasan telur, karena telur memerlukan tingkat kelembapan yang tepat untuk mempertahankan keseimbangan kelembapan internal dan mencegah kehilangan air yang berlebihan atau dehidrasi embrio. Lalu selanjutnya ada sirkulasi. Sirkulasi juga berpengaruh terhadap kualitas telur, karena menurut Hasanah et al. Tahun 2019, sirkulasi udara bersih di dalam mesin tetas harus lancar. Oleh karena itu, mesin tetas harus dilengkapi dengan ventilasi dan sumber udara yang baik. Ya, bagaimana tanggapan kelompok B? Untuk tanggapannya sendiri dari kelompok kami itu setuju dengan apa yang telah disampaikan, karena mikroklimat inkubator juga itu lebih baik daripada penetasan yang alami, karena penetasan alami itu kan untuk penyakit yang bakalan tertular itu cukup tinggi. Dengan menggunakan mikroklimat inkubator akan mengurangi hal-hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Baik, sekian untuk diskusi dari kasus 4 atau CPL kasus 4 dari kelompok A dan B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.